Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Aningsi, saya dari kelas manajemen A, manajemen 2A non-reg. Jadi di sini hanya ingin menjelaskan sedikit tentang UMKM yang berbasis Android guna untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Langsung saja kita masuk ke materi. Aplikasi pemasaran produk UMKM berbasis Android sebagai strategi meningkatkan perekonomian Indonesia. Langsung pendahuluan. Perkembangan UMKM di Indonesia selalu mendapat perhatian khusus dari banyak kalangan termasuk pemerintah. Dari Badan Pusat Statistik (BPS) hingga 2012, jumlah unit UMKM sangat besar, atau kalau dipersenkan adalah 99,9% orang, atau sebesar 97,16% dari angkatan kerja. Salah satu peningkatan Indonesia dinilai unggul dalam indeks ini adalah upaya untuk memanfaatkan networking. Kenyataan di lapangan masih kesulitan produk hasil UMKM Indonesia dalam menembus pasar ekspor. Salah satu kendalanya adalah mengenai pemasaran yang masih terbatas karena mengalami kendala dalam standar mutu. Yang kedua, meteorologi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah membuat observasi dan kemudian menarik kesimpulan. Metode kualitatif cenderung menggunakan deskriptif dan analisis proses dan makna. Teori tambahan diambil dari jurnal dan buku yang paling berpengaruh di kewirausahaan. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. UMKM yang ingin memasarkan produknya terlebih dahulu harus mendaftar dan menguji kelayakan produk miliknya pada pemerintah. Yang ditunjuk untuk menangani tersebut adalah Kementerian Koperasi dan UMKM. Setelah mereka mendapatkan username dan password, lalu mereka dapat mengunggah data-data yang berkaitan dengan produk mereka, entah itu data dari apa. 1. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dalam mengimplementasikan gagasan, yaitu 1. Pemerintah, 2. Kementerian Koperasi dan UMKM, 3. Kementerian Ekonomi, 4. Kementerian Riset dan Teknologi, 5. Masyarakat, 6. Perusahaan jasa pengiriman barang. Yang kedua, yang pertama, ini yang kedua. Langkah-langkah strategi dalam mengimplementasikan konsep UMKM. 1. Tahap pembuatan aplikasi. Yang kedua, tahap sosialisasi dan pendataan serta sertifikasi produk UMKM. 3. Tahap input data produk UMKM yang bersertifikat GNUP. Yang terakhir, yang keempat, tahap pengiriman barang. Jadi kesimpulannya di sini, UMKM di Indonesia tuh sebenarnya selalu mendapat perhatian khusus dari pemerintahan, hingga jumlah unit UMKM itu mencapai 99,9% orang. Jadi kan lebih besar. Hanya saja UMKM Indonesia itu untuk mengenai produknya, untuk pemasaran yang ekspor itu masih mengalami kendala dalam standar mutu. Jadi lebih bagusnya langkah standar mutunya ditingkatkan lagi biar bisa bersaing dalam produk ekspor. Mungkin sekian yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.